Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya law an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Kepada yang terhormat Bapak Ali Furqani MSI selaku Kepala Madrasah Satu Kota Tangerang dan juga Ibu Ninik Mufida MPD selaku guru mata pelajaran Bahasa Indonesia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan ceramah tentang sabar dalam menghadapi musibah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa musibah datang kapan saja dan di mana saja dan kepada siapa saja. Sehingga musibah dapat berupa hal-hal yang menyedihkan, hal-hal yang mengecewakan kita atau bahkan menimbulkan luka batin dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah, bentuk-bentuk musibah ada halnya dengan kehilangannya orang-orang kita cintai, dengan hilangnya harta benda, bencana alam, serta fitnah-fitnah yang ada di hadapan kita, yang menimpa kita, hidup kita, dan diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah, banyaknya bentuk-bentuk musibah, kita harus menjalankannya dengan sabar, karena semua itu atas pengetahuan Allah, datangnya dari atas izin Allah dan sepengetahuan Allah, sehingga dalam menghadapi musibah kita harus sabar, karena semuanya datang dari Allah dan atas pengetahuan Allah. Dalam surat Al-An'am ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ma ya'lamu fil barri wal bahr wa la yasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ard wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin." Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah, Sang Maha Mengetahui. Dan Dia mengetahui apa yang ada di lautan dan di daratan. Bahkan sehelai daun pun yang jatuh gugur, Allah pun mengetahuinya. Bahkan sebutir biji dalam kegelapan, baik yang kering maupun yang basah, tidak lepas dari pengetahuan Allah, karena telah ditulislah dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam ayat tersebut kita tahu bahwa semua yang datang dari Allah itu atas pengetahuan Allah. Bahkan sehelai daun dan sebutir biji, Allah mengetahuinya, walaupun mereka kecil-kecil, walaupun mereka tidak terlihat menurut kita, tidak terbayangkan menurut kita. Hadirin yang dirahmati Allah, atas dasar itulah kita harus sabar dalam menghadapi musibah, karena yang datang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang datang dari Allah dan atas pengetahuan Allah, sehingga banyaklah orang kita untuk bersabar. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar adalah suatu hal menahan diri, menahan keinginan kita, dan menahan diri, menahan amarah untuk dalam kesulitan tanpa mengeluh. Sedangkan secara syariat kita tahu bahwa sabar itu ada 3 hal, menahan diri dalam 3 perkara, yaitu sabar dalam ketaatan Allah, sabar dalam hal-hal yang diharamkan Allah, dan sabar dalam hal-hal masalah kesulitan yang kita hadapi. Hadirin yang dirahmati Allah, kita tahu bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin." Dan jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin yang dirahmati Allah, dari ayat tersebut kita tahu bahwa semua bisa dihadapi dengan sabar dan salat, atau bahkan semua kita dianjurkan untuk sabar dahulu baru salat kemudian. Hadirin dirahmati Allah, tidak mudah kita untuk sabar, tidak mudah kita membolak-balikkan kedua telapak tangan tidak mudah kita untuk sabar seperti membolak-balikkan kedua telapak tangan kita, sehingga banyak orang yang sulit untuk mengaplikasikan dirinya untuk bersabar dalam menghadapi musibah. Hadirin yang dirahmati Allah, sabar bukan hanya untuk menahan diri sabar tidak hanya untuk menahan diri, menahan amarah dalam menghadapi musibah, namun juga sabar kita harus dalam syariat yang saya jelaskan di atas tadi.
yaitu sabar menahan diri dalam ketaatan Allah, sabar menahan diri dalam hal-hal yang diharamkan, dan juga hal-hal kenikmatan, kelezatan, serta hal-hal yang duniawi. Sehingga kita harus sabar dalam menghadapi semua masalah-masalah, maupun yang baik maupun yang buruk, semua masalah yang baik maupun yang masalah yang buruk. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa, sehingga buah-buahan juga. Dan beritakanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang selalu mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika menghadapi musibah. Diucapkan lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita akan segera sadar bahwa segala sesuatu itu hanya milik Allah, bukanlah milik kita sepenuhnya. Kemudian dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara yang diharamkan, maka tidak lain dan tidak bukan adalah menjauhkannya dan mendekati perintah Allah yang baik. Kita harus juga ikhlas menghadapi musibah-musibah. Kita harus taat dalam tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus ridha dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak tersesat dalam kehidupan kita di depan sana. Sekian ceramah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.